Perkenalkan, nama saya Omri Neto. Saya akan mempresentasikan peran Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyelidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewarganegaraan sebagai berikut: melakukan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyelidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengarahkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Ini adalah contoh gambar anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan di TKP. Perkenalkan, nama saya Melisa Sunato. Saya akan mempresentasikan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana keputusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawas, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. D. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan pengedaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Baik, perkenalkan, nama saya Nabil Hambailahi. Saya akan mempresentasikan peran hakim sebagai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hukum mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Akan tetapi, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Perkenalkan, nama saya Lydia Metkono. Saya akan menjelaskan tentang peran advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Peran advokat, disebut juga penasihat hukum, adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata atau pidana, kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif, baik dalam maupun di luar pengadilan, dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para penggunaan jasa. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Setiap orang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu A. Warga negara Republik Indonesia, B. Bertempat tinggal di Indonesia, C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. A. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang tanggung jawab lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengadilan sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. E. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.
Perkenalkan, saya atas nama Valentino Marin Arkian. Saya akan mempresentasikan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.